Halo mahasiswa, mahasiswi, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan ini, bab yang akan saya bahas, intinya adalah analisis pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Siklus hidup sistem. Ini merupakan pendekatan sistem untuk yang memiliki tujuan untuk pengembangan sistem itu sendiri. Nanti ada beberapa subbagian dari bagian ini, saya akan coba paparkan per bagiannya. Yang pertama adalah tahap-tahap siklus hidup. Tahap-tahap siklus hidup ini nanti dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah tahap pengembangan. Pada bagian ini ada perancangan, ada analisis, ada perencanaan, juga ada bagaimana penerapannya. Tahap yang kedua adalah setelah pengembangan adalah penggunaannya. Penggunaan sistem ini bisa terus-menerus sampai sistem ini terbukti tidak efektif dan harus dibuat kembali. Dua, pengelolaan siklus hidup. Pada bagian ini teksnya langsung saya tampilkan saja agar menjadi lebih jelas ya. Tiga adalah tanggung jawab eksekutif. Pada bagian ini bagi menjadi dua. Yang pertama adalah bagian pengembangan, lalu yang keduanya bagian operasional. Terkait pengembangan, ini ada komite eksekutif yang biasa mengawasi. Istilahnya bisa jadi bermacam-macam pada tiap perusahaan ataupun organisasi. Namun, ini merupakan pemantauan dari bagian divisi yang eksekutif ke atas. Sedangkan operasional, ya ini eksekutifnya bagian teknis. 4. Komite pengarah Sistem Informasi Manajemen. Komite ini bertugas bertanggung jawab atas keberlangsungan seluruh proyek sistemnya. Jadi secara spesifik nanti saya tampilkan juga dalam bentuk teks. Ada tugas-tugasnya, diantaranya bertanggung jawab untuk penggunaan komputer ini sejauh apa bisa mendukung ya poin dari proyek ini. Bagaimana support keuangannya dan juga bagaimana penyelesaian konflik-konflik yang terjadi terkait dengan komputerisasi. Lima, kepemimpinan proyek. Maka ada struktur organisasi. Ada yang dipimpin, ada timnya, ada pemimpinnya. Proyek ini atau organisasi ini maksud saya akan biasanya bubar. Ada pembubaran organisasi ketika setiap proyeknya sudah berakhir. B. Tahap siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama adalah bagian perencanaan. Jadi pada bagian perencanaan ini, keuntungan dari penerapan computer based information system ini kita deteksi. Keuntungannya apa saja? Yang pertama kita bisa memetakan areanya. Maksudnya ini peta kondisinya, pemetaan dari situasinya sejauh apa. Setelah petanya tergambarkan, masalahnya ada di bagian mana. Bagaimana juga solusi untuk bisa menyelesaikan masalah ini dengan pembagian tugas yang terukur secara sistematis. Dan itu hal ini membuat kita bisa mengendalikan situasi. Langkah-langkah tahap perencanaan. Nanti ada bagian A sampai dengan H di sini. Yang A yang utama adalah menyadari adanya masalah. Oh ya, menyadari adanya masalah adalah hal-hal yang sangat penting. Sadar, itu kata kuncinya. Kita tahu, kita sadar bahwa kita salah. Itu akan lebih baik daripada kita melakukan sesuatu hal kesalahan, tapi kita
tak akan pernah sadar. Dikasih tahu sama orang, diingatkan, tapi kita menjadi cuek. Hati-hati, demikian bebal otak kita. Susah dikasih tahu, hati nuraninya menjadi redup. Jadi tahap A menjadi masalah, menyadari adanya masalah, sampai yang H, bagian nanti pengendalian, nanti saya paparkan dalam bentuk teks. Dua, tahap analisis. Pada bagian ini yang dianalisis adalah sistem yang sudah ada. Dianalisis dengan tujuan nanti akan menciptakan atau membuat sistem yang baru. Nah, pada bagian ini terdiri dari 6 bagian, A sampai dengan F. Pada yang A, bagaimana menyaji sistem yang ada, sampai yang nanti F, pada bagian ini apakah menolak atau menyetujui usulan sistem yang diusulkan. Tiga, tahap rancangan. Pada tahap ini nanti akan ditentukan proses ataupun data yang dibutuhkan untuk mengkreasikan sistem yang baru. Nah, pada tahap ini terdiri dari beberapa bagian juga, mulai dari nanti menyiapkan sistemnya sampai dengan menolak atau menyetujui sistem yang diusulkan. 4, tahap penerapan. Pada bagian ini akan diintegrasikan sumber daya fisik dan konseptual sehingga dapat menjadi suatu kesatuan sistem yang baru. Akan ada beberapa bagian mulai dari mengusulkan tahapannya bagaimana sampai nanti ke penerapan sistem yang baru. 5 adalah tahap penggunaan. Pada bagian ini terdiri dari beberapa bagian juga tentu saja, mulai dari penggunaan sistem sampai dengan menyetujui atau menolak rekayasa ulang sistem.